Ya. Jadi ini kita bicara tentang persiapan kita sebelum viewing, kita sebagai agent listing ya. Jadi ada agent listing dan agent selling. Kita sebagai agent listing yaitu kita yang memegang listing. Sebagai agent listing sebelum viewing yang kita harus lakukan adalah satu, kita melakukan dulu persiapan sebelum kita viewing. Yang pertama kita harus mengetahui areanya. Jadi misalnya kita viewing di daerah yang misalnya di Dharma Husada. Nah, perlunya kita melisting mulai dari area yang kita kenal, itu adalah supaya kita paham betul dari spesifikasi area tersebut. Misalnya ya tadi Dharma Husada, kita tahu di dekat Dharma Husada itu ada apa aja, terus landmarknya apa aja, sekolah paling dekat di mana, rumah sakit paling dekat di mana, jalan tembus, road jalan, semua itu kita tahu karena kita hidup sehari-hari ada di sana. Itu pentingnya melisting mulai dari area yang kita kenal. Jadi kita sudah menguasai area itu. Lalu yang kedua, kita harus menguasai rumah yang kita listing. Jadi rumah yang akan kita jual itu kita tahu rumahnya itu seperti apa, mulai dari speknya yang paling dasar ya. Jadi dimensinya, luasnya, kamarnya berapa, lalu legalitasnya apa, kita juga sudah menguasai hal itu. Nah, sebagai agent kita harus menunjukkan bahwa kita ini lebih profesional dari orang yang akan datang lihat rumah kita, yang datang lihat listingan kita itu ya. Jadi kita harus lebih pintar lah istilahnya seperti itu, lebih menguasai, lebih prepare. Nah, jadi itu yang hal yang kita lakukan preparation sebelum kita viewing. Lalu pada waktu kita viewing, kita harus datang lebih pagi. Karena apa? Karena satu, kita cek lokasi dulu. Jadi kita juga tahu di daerah sana itu ada beberapa rumah yang mungkin sama-sama disewakan atau sama-sama dijual. Kita tahu ini rumah mana yang dijual, mana yang disewakan. Jadi kita tahu saingan kita lah istilahnya. Lalu yang kedua, manfaat kita datang lebih pagi adalah kita lihat apakah di sana ada banner pemilik misalnya. Kalau banner agent lain itu masih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya itu adalah banner pemilik, kita sudah siap, kita bawa banner kita sendiri, kita izin, kita lepas dulu bannernya, banner pemilik. Nanti setelah selesai viewing tentunya harus dikembalikan, dipasang lagi. Lalu yang ketiga, kita bisa cek propertinya. Maksudnya untuk kesiapan rumah itu. Jadi misalnya rumahnya kita datang dulu, rumahnya kita cek, jendelanya kita buka dulu. Kalau misalnya rumahnya agak kotor ya kita ikhlas lah, kita sapu dulu. Jadi kita pada waktu rumah itu nanti di viewing itu sudah dalam kondisi siap. Jadi orang datang itu lihat rumah ini dalam kondisi yang paling bagusnya dia. Lalu saya ada pengalaman dulu pada waktu saya datang duluan, yang sebelumnya sudah janjian dengan pemilik bahwa rumahnya ini dia akan buka dulu, kuncinya sudah ada, jadi agent tinggal datang masuk lihat. Ternyata pada waktu saya datang ke sana rumahnya itu terkunci. Jadi pemilik juga nggak tahu kalau ternyata masih belum dibuka sama pegawainya dia. Nah itu tujuan kita datang lebih dulu, supaya kita tahu pada waktu kita itu datang, rumah ini sudah siap atau belum. Nah kalau misalnya kondisi seperti tadi, saya datang rumahnya masih terkunci, sementara saya datangnya terlambat. Nah itu kan juga nggak enak ya sama klien yang datang lihat. Nanti dia terpaksa harus nunggu dulu, kita ambil kunci ke rumah pemilik. Nah itu manfaatnya kita harus datang lebih awal. Lalu yang kedua, pada waktu kita viewing, ini hal yang sepele, tapi penting. Jadi pada waktu kita bawa mobil misalnya, kita parkir itu jangan yang di depannya rumah. Kalau kita yang di depannya rumah, nanti yang mau lihat ini dia kesulitan. Jadi dia merasa, loh, aku kok jalannya lama, aku kok jalannya jauh. Nah, biarkan spot yang VIP-nya itu, yang paling dekat dengan rumah itu ditempati sama calon pembeli. Biarkan dia parkir di sana. Kalau perlu suruh masuk ke garasinya supaya dia ada feel-nya, ada vibe-nya dia masuk ke rumah itu seperti apa. Sekalian dia ngukur apakah mobilnya itu bisa fit masuk di carport rumah tersebut. Lalu yang berikutnya, pada waktu klien itu datang, jangan diem-dieman ya. Jadi pada waktu klien itu datang, langsung sambut, langsung tunggu di depan pintu pagar rumah itu. Jadi langsung tunggu di sana, terus begitu dia turun, langsung salaman. Jadi kita salaman dulu, kita yang
maju dulu, salaman dengan dia, sebutkan nama dan kita ini siapa gitu loh, langsung seperti itu disambut. Kalau ada bapaknya, ada ibunya, langsung salaman dua-duanya. Jangan lupa tersenyum juga. Nah, setelah itu kalau pemilik rumah datang sama-sama dengan kita, perkenalkan beliau, bilang ini pemilik rumah, ini kokonya ini pemilik rumah, atau ini siapa. Jadi enak, jadi pembeli itu juga nggak kagok, dia kan bingung ya, ini siapa, ini agennya atau ini yang jaga atau ini pemilik, dia kan nggak tahu. Jadi kita sebagai agent, kita yang memperkenalkan ini pemilik rumah. Nah, seperti itu. Lalu pada waktu klien itu sudah datang masuk, dia mau lihat rumahnya, itu kita beri jarak. Jadi jangan merepeti terus ya. Jadi kan orang kalau misalnya diperepeti terus itu kan juga nggak enak. Berikan dia jarak supaya dia bisa menikmati lah, istilahnya dia bisa mengamati rumah tersebut dengan lebih leluasa. Tapi juga jangan jauh-jauh. Jadi orangnya masuk kita dipagar kan nggak mungkin. Tetap diikuti, tapi kasih jarak, kasih space ya, kira-kira 2-3 meter lah supaya dia bisa maju duluan. Nah, jangan jauh-jauh karena apa? Karena pada waktu ntar dia bingung mau nanya, itu kita ada di sekitar sana untuk menjelaskan. Ini rumahnya seperti apa lah. Pada waktu itu, misalnya kita sudah agak dekat dengan dia, kita bisa ngomong, kita bilang, rumah ini kelebihannya apa? Rumah ini bagusnya apa? Kalau misalnya ada satu atau beberapa spot yang bagus, kita tonjolkan. Misalnya, rumah ini sudah di anti rayap, rumah ini dekat dengan ini, rumah ini apalah, pokoknya keunggulan rumah itu kita omongkan dulu di depan. Supaya dia juga bisa ingat ya, karena kan untuk buyer itu kan dia pada waktu viewing nggak cuma lihat satu rumah, kadang dia bisa lihat beberapa rumah sekaligus. Nah, itu lalu biarkan juga si pembeli rumah ini merasakan istilahnya apa ya, vibes-nya lah. Jadi di sekitar rumah itu dia merasa apa dia merasa panas, nyaman, ya yes, pokoknya supaya kan orang kalau beli rumah itu orang bilang kan jodoh-jodohan juga, jadi supaya dia merasakan lah di rumah itu tuh seperti apa. Lalu kalau bayarnya ada masukan, jadi misalnya kan bayar mesti seperti itu ya, dia ada masukan. Jika vendornya tidak ada di tempat, pemilik tidak di tempat ya kita dengerin aja keberatan-keberatannya dia apa. Biasanya paling banyak itu keberatan adalah keberatan dengan bangunan rumah, misalnya kamarnya terlalu kecil, bangunannya miring, lalu ini bocor, itu bocor, ini ada bekas hujan, seperti itu. Biasanya sih kayak gitu ya, kita kalau misalnya keberatannya itu enggak terlalu aneh-aneh ya kita dengarkan aja, karena kita kan sebagai agent kita mendengarkan keluhan dari si pembeli. Nah, tapi kalau keberatannya itu yang kita tahu itu keberatan yang istilahnya apa, gak rasional, misalnya kita tahu bahwa itu salah, ya kita counter, kita bilang oh enggak, ini seperti ini. Misalnya dia bilang oh daerah sini banjir, misalnya dia bilang seperti itu. Nah kita tahu karena kita kan sudah akrab dengan daerah itu bahwa daerah ini nggak banjir, ya kita ngomong, kita bilang loh di sini nggak banjir, buktinya apa? Kita bilang ini. Nah jadi maksudnya supaya si pembeli itu tahu gitu loh bahwa oh yang selama ini dia dengar dari temennya, dari saudaranya, dari ya orang-orang sekitar sana, rumah ini banjir, tapi faktanya kan nggak seperti itu ternyata. Nah kalau memang itu benar faktanya nggak seperti itu, tantang sekalian, tanya ke tetangga, ajaan dia. Kalau nggak percaya, tanya ke tetangga. Dia suruh lihat daerah di depan rumahnya itu banjir atau enggak. Nah itu salah satu contohnya kita mengcounter ya. Tapi kalau mengcounter ya yang benar, jangan counter tapi kita bohong, itu juga nggak bagus gitu ya. Karena kalau kita jual beli rumah itu rumah itu sudah menceritakan yang sesungguhnya. Jadi di rumah itu sudah ada faktanya semua di sana. Jadi percuma kita bujuk, kita bohong, oh enggak, ini enggak seperti ini, enggak. Tapi kan orang bisa lihat ya, karena kalau seperti itu tuh sudah pembeli sudah bisa lihat, dan pembeli sekarang itu juga bukan orang bodoh-bodoh ya. Jadi mereka itu sebelum dia datang ke rumah itu, dia pasti sudah ada informasi, mungkin dari internet, mungkin dari agent lain. Jadi kita jangan seperti bojok tapi ketahuan. Nah itu kan nggak bagus juga buat kita.
Lalu kalau ada keberatan tentang Feng Shui, nah kalau yang sudah seperti itu ya sudah diem aja, karena kan kita nggak menguasai, kecuali kalau teman-teman ahli Feng Shui ya bisa counter, tapi kalau kita nggak menguasai ya sudah biarin, karena soal Feng Shui itu juga ada sebagian yang istilahnya kayak kepercayaan ya, sesuatu yang mungkin nggak benar tapi sudah dipercaya, kayak misalnya anak tangga, apa kalau dia, oh ini anak tangganya kok kelipatan 3, kelipatan 4, ya sudah diem aja, berarti mungkin dia nggak cocok di rumah ini, atau mungkin dia memang nggak suka, tapi itu caranya dia ngomong, dia nggak cocok dengan cara seperti itu, ya sudah biarin aja. Lalu kalau memungkinkan kita sebagai agent listing, kita kasih speknya itu ke agent selling. Jadi kan kita bisa tuker-tukeran lewat WA ya, kalau misalnya dia belum dapat yang lengkap atau apa, kita kasihkan speknya itu. Karena kan sekali lagi dia lihat rumah itu nggak cuma satu, dia lihat tuh rumah, beberapa unit. Jadi supaya dia ingat speknya apa, kalau perlu kasih ini beserta fotonya, jadi supaya dia ingat. Kalau misalnya agent sellingnya nggak keberatan, langsung dikasihkan ke orangnya, ya is okay, jadi langsung berikan ke orangnya. Tapi kita harus ingat etika, kalau ada agent selling kita harus lewat dia dulu, jadi jangan langsung ke pembeli, karena itu nggak enak. Jadi kalau kita sendiri digitukan kan juga nggak enak, jadi kita selalu lewat ke agent selling. Demikian juga kalau kita mau menawarkan unit lain, misalnya, oh saya ada lagi di sebelah sini, di sebelah sana, lewatnya ke agent selling. Jadi jangan dilompati, jangan di bypass, nanti agentnya juga nggak suka, kita juga secara etika juga nggak baik gitu ya, pembeli juga bisa menilai kan seperti itu. Lalu yang terakhir, yang faktor yang keempat, pada waktu viewing sudah selesai, misalnya kliennya sudah lihat semua, kemudian dia mau selesai, ya sudah, kita ucapkan terima kasih, kita bilang terima kasih, terus minta izin, saya boleh follow up nggak? Maksudnya kalau dia kelihatan tertarik ya, kalau dia kelihatan tertarik ya kita bilang, saya akan follow up nanti 2-3 hari, ngomongnya ke beliaunya langsung atau ke agent sellingnya. Tapi kalau beliaunya sudah kelihatan nggak tertarik, ya sudah let go. Maksudnya biarin dia keluar, kita ucapin terima kasih, sudah cukup. Lalu setelah itunya pulang, pembelinya pulang, kita jangan lupa ucapkan terima kasih pada pemilik rumah, karena sudah mendampingi, sudah menunggu, sudah repot-repot lah memperlihatkan rumahnya. Lalu jangan lupa bannernya dicopot, banner kita dicopot, atau banner pemilik kita kembalikan ke tempatnya lagi. Terus kalau misalnya pemilik itu tidak ikut, jadi misalnya kalau kita viewing apartemen ya atau rumah yang pemiliknya itu di luar kota, yang kita pegang kuncinya sendiri, itu jangan lupa dicek semua jendela apa yang tadi pertama-tama kita buka itu ditutup lagi. Kalau misalnya itu pakai listrik token, jangan lupa tokennya dimatikan supaya tokennya nggak jalan terus. Lalu kunci semuanya, kalau sudah oke, baru kita tinggalkan rumah, karena rumah itu sudah dipercayakan ke kita jaga, sehingga nggak ada, maksudnya kayak misalnya AC nggak kita matikan, itu kan juga nggak enak, nanti pemilik bisa komplain, karena kok tagihannya tiba-tiba banyak. Nah seperti itu, jadi itu pastikan semua dalam kondisi mati, terkunci, sudah rapi, baru kita tinggal. Setelah itu kuncinya segera kembalikan ke pemilik. Kalau misalnya kita ambil kunci di mana, ya segera kembalikan, jangan ditunggu besoknya, lusanya, atau malah lebih parah lupa mengembalikan kunci. Itu jangan sampai kejadian seperti itu. Nah berikutnya, kalau kita tadi sudah selesai viewing, malamnya atau besoknya kita bisa follow up-nya ke agent selling, gimana orangnya cocok atau enggak, suka atau enggak. Nah kalau misalnya pada waktu viewing, kita kembali lagi pada waktu viewing itu ternyata dia suka, lalu dia sudah ngomong harga, maksudnya dia bilang penawaran, saya tawar segini, nah kita dengerin dulu, ya bilangnya, ya Pak nanti saya sampaikan ke pemilik. Ya cukup sampai di sana, jangan langsung eyel-eyelan di situ ya, karena kita kan juga nggak tahu pemilik bilang apa. Kecuali kalau pemiliknya juga hadir di sana, ya monggo silakan langsung tawar-tawaran dengan pemilik. Nah pada waktu nanti misalnya dia sudah ngomong harga, kita dengerin dulu penawarannya dia seberapa, nanti kita sampaikan ke pemilik rumah.
Lalu notes ya, ini notes buat kita semua. Kita sebagai agent itu, kita ini istilahnya apa ya, perantara. Kita ini cuma perantara aja, jangan jadi agent yang kayak kritikus ya, atau kayak lawyer, pengacara gitu. Jadi kita itu membela betul rumah ini seperti ini, atau buyer kita seperti ini, kita bela mati-matian. Itu jangan seperti itu, karena tujuan kita sebagai agent itu adalah closing. Jadi tujuan kita adalah rumah ini terjual. Tujuan kita itu untuk supaya rumah ini cepat laku, supaya si vendor juga senang, buyer juga senang dapat rumah yang bagus, vendornya senang karena rumahnya laku, yang beli juga senang dapat rumah yang bagus, yang sesuai dengan harapannya dia. Jadi kita ini memberikan solusi. Kalau ada masalah, misalnya apa, suratnya nggak beres, atau ada waris, atau ada apa, ya kita ngomong sambil memberikan solusi. Oh, ini kalau seperti ini, nanti langkahnya seperti ini A, B, C, D. Nah, kita tahu, kita memberikan jalan keluar. Jangan malah, oh iya ini nanti susah, ini ngurusnya susah, lama, mahal. Ya jangan, kita memberikan solusi, bilangnya, oh ini bisa Pak, ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Nah itu makanya kita harus memperlengkapi skill kita sebagai agent, supaya pada waktu ada pertanyaan, kita bisa jawab. Karena kita ini yang profesional, kita ini we are the pro, kita yang harus lebih tahu, harus lebih pintar dari buyer. Nah, seperti itu aja. Nanti untuk selanjutnya, untuk komunikasi dan negosiasi, kita akan bahas di video berikutnya.